Erdogan tolak Finlandia dan Swedia gabung NATO, begini reaksi Amerika Serikat. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan Turki menolak keinginan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Amerika Serikat cepat bereaksi dengan menyatakan Washington sedang bekerja untuk memperjelas posisi Ankara atas pernyataan Erdogan. Gagasan kedua negara itu menjadi anggota aliansi transatlantik telah menerima dukungan luas dari negara anggota NATO, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki. Juru bicara Pentagon John Kirby juga mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja untuk lebih memahami sikap Ankara. Turki adalah sekutu NATO yang berharga, itu tidak berubah. Mereka telah terlibat dalam membantu mencoba untuk membuat dialog antara Rusia dan Ukraina. Mereka telah memberikan bantuan ke Ukraina. Jadi tidak ada yang berubah tentang posisi mereka di aliansi NATO, kata Kirby seperti dikutip AFP. Erdogan mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa Turki tidak mungkin mendukung rencana dua negara Skandinavia tersebut untuk bergabung dengan NATO. Kami mengikuti perkembangan mengenai Swedia dan Finlandia, tapi kami tidak memiliki pandangan positif, kata Erdogan di Istanbul. Seraya menambahkan adalah kesalahan bagi NATO untuk menerima Yunani sebagai anggota di masa lalu. Sebagai Turki, kami tidak ingin mengulangi kesalahan serupa. Lebih jauh lagi, negara-negara Skandinavia adalah rumah bagi organisasi teroris, kata Erdogan seperti dikutip Reuters. Mereka, bahkan anggota parlemen di beberapa negara tidak mungkin kami mendukung. Turki telah lama menuduh negara Nordik khususnya Swedia memiliki komunitas imigran Turki yang kuat, menyembunyikan kelompok ekstremis Kurdi serta pendukung Fethullah Gulen, ulama muslim yang berbasis di Amerika Serikat yang diburu Turki karena dituduh terlibat kudeta yang gagal pada 2016. Invasi Moskow 24 Februari ke Ukraina telah mengayunkan opini politik dan publik di Finlandia dan Swedia mendukung keanggotaan NATO sebagai pencegah terhadap agresi Rusia. Setelah sebuah negara memutuskan untuk mengajukan keanggotaan NATO, 30 anggota aliansi harus setuju dengan suara bulat untuk memperpanjang undangan resmi yang diikuti dengan negosiasi keanggotaan. Kim Jong-un kirim surat ke Putin dukung penuh Rusia gempur Ukraina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan telah berkirim surat ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam suratnya, Kim Jong-un menekankan dukungan terhadap Rusia. Surat itu dilayangkan Kim bertepatan dengan perayaan Hari Kemenangan yang dirayakan pada 9 Mei lalu. Seperti dicatat NK News, Rabu 11 Mei, Kim menekankan besarnya solidaritas Korut terhadap Rusia. Rakyat Rusia meraih kemenangan dalam perang keadilan yang menghancurkan fasisme yang mengancam nasib umat manusia dengan menunjukkan kepahlawanan dan pengorbanan yang luar biasa, tulis Kim dalam surat tersebut. Tertulis juga di mana dia mengirimkan solidaritas untuk pencapaian rakyat Rusia yang bertujuan untuk menghilangkan ancaman politik dan militer yang ditimbulkan oleh kekuatan musuh. Korut sendiri merupakan sekutu Rusia sejak lama dalam perang dengan Ukraina. Pyongyang jelas memberi dukungan ke Moskow. Kami mendukung Rusia untuk melindungi martabat, perdamaian, dan keamanan negara, tulis Kim lagi. Ia juga menekankan hubungan persahabatan antara Korut dan Rusia akan terus diperkuat dan berkembang di masa depan. Dalam kesempatan itu, Korut juga ikut menekankan mengutuk negara barat yang dianggap ikut campur dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Padahal di satu sisi, menurutnya Baratlah yang disebutnya menyebabkan perang. Maret lalu, Korut adalah satu dari 5 negara yang memberi suara menentang resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dalam sesi khusus darurat
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di New York, Amerika Serikat. Hamas diklaim minta bantuan Rusia untuk gebuk Israel. Kelompok Hamas diklaim minta bantuan Rusia untuk perlawanan mereka terhadap Israel di Palestina. Pernyataan itu disampaikan Hamas saat kunjungan delegasi ke Moskow pada 4 Mei. Mereka disambut di Wisma Tamu Kementerian Luar Negeri Rusia dan menggelar pembicaraan pada 5 Mei. Delegasi Hamas di Moskow saat ini dipimpin Kepala Biro Hubungan Internasional Moussa Abu Marzouq yang didampingi oleh dua anggota Biro Politik Hamas, Fatih Hamad dan Hussam Badran, seperti dikutip dari Al Monitor. Kedatangan Hamas bertepatan setelah terjadi ketegangan antara Rusia dan Israel terkait agresi di Ukraina. Rusia murka setelah Israel pada 15 April mengecam Moskow atas invasi mereka di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia buru-buru bereaksi atas sikap Israel itu. Dalam sebuah pernyataannya, Kemenlu Rusia menuduh Israel mengeksploitasi situasi di Ukraina untuk mengalihkan sorotan dunia terkait konflik Palestina versus Israel yang dinilainya tidak pernah selesai. Pada 4 Mei, Presiden Israel Isaac Herzog juga mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta maaf karena pernyataannya yang salah kaprah. Lavrov pernah mengatakan bahwa pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler masih keturunan Yahudi. Komentar itu terlontar saat menyinggung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang masih memiliki darah Yahudi. Tensi semakin meningkat setelah juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan kepada Radio Sputnik terdapat sejumlah tentara bayaran Israel yang membela Ukraina. Zakharova menuduh bahwa tentara bayaran Israel berjuang bersama Batalion Azov Ukraina yang dituduh Rusia sebagai neo-Nazi. Sementara itu, pemimpin delegasi Hamas Abu Marzouq mengatakan dalam pernyataannya kepada televisi Al-Mayadin pada 5 Mei usai kunjungannya ke Moskow. Perimbangan baru akan diberlakukan saat ini dalam sistem global. Ada peluang untuk mengubah status quo dalam sistem global demi kepentingan kelompok yang tertindas di dunia, tutur Marzouq.